Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, mengawali kajian kita di bulan Safar ini dengan kajian tafsir Ibnu Katsir, dan insyaallah kita akan membaca tafsir surat Al-An'am. Tafsir surat Al-An'am. Imam Ibnu Katsir di muqaddimah surat Al-An'am memaparkan beberapa riwayat tentang keutamaan surat Al-An'am. Al-An'am artinya apa? Al-An'am apa? Al-An'am Al-An'am apa artinya? Binatang ternak. Ya. Di muqaddimah ini, ya, Imam Ibnu Katsir memaparkan beberapa riwayat tentang keutamaan surat Al-An'am. Yang pertama, qala As-Suddi an Murrah an Abdullah qala nazalat suratul An'am yushayyi'uha sab'una alfan minal malaikah. Berkata Suddi atau Imam As-Suddi berkata, As-Suddi ini Imam As-Suddi nama aslinya Ismail ibn Abdurrahman As-Suddi. Beliau wafat tahun 127 Hijrah. An Murrah bin Syarahil Al-Hamdani Al-Kufi, meriwayatkan dari syekhnya Murrah bin Syarahil Al-Hamdani yang meninggal tahun 76. An Abdullah Ibnu Mas'ud, dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud ini siapa? Siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang paling pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Dan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak awal dan mengetahui semua yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan, di mana? Ya, Ibnu Mas'ud ini mengatakan
ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa ma unzilat ayatun fi kitabillah illa wa ana a'lamu fima nazalat. Tidak ada satu surat pun yang diturunkan kecuali aku tahu di mana dia turun. Dan tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kecuali aku tahu tentang apa ayat itu. Sampai Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, man arada an ya'khudhal Qur'ana ghaddan tariyan fal ya'khudh min Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin mengambil Quran segar, fresh, seperti ketika ia turun, maka ambillah dari Ibnu Ummi Abd atau Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan betapa Abdullah Ibnu Mas'ud ini seorang yang betul-betul menguasai Al-Quran. Beliau wafat tahun 32 Hijrah. Wafat tahun 32 Hijrah. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan, nazalat suratul An'am yusayyi'uha sab'una alfan minal malaika. Turun surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini turun diiring atau diantar oleh 70.000 malaikat. Jadi kalau kemarin siapa yang nikah tuh Hasan nikah, mana Hasan? Belum masuk Hasan? Nikah dari Sukabumi ke Jampang diiring berapa orang, berapa bis? Puluhan orang. Itu ada pengiring. Surat Al-An'am ini diiringi berapa? 70.000 malaikat. Ini yang pertama, ya, riwayat yang pertama dari Ibnu Mas'ud melalui As-Suddi. Kemudian yang kedua, waqala al-Hakim fi mustadrakihi. Al-Hakim ini gelar. Nama aslinya Muhammad ibnu Abdullah. Kenapa disebut Al-Hakim? Kenapa digelari Al-Hakim? Karena beliau dari sejak tahun 359 menjadi qadhi hakim di Naisabur. Terus menerus menjadi qadhi sehingga terkenalah dengan kata Al-Hakim. Dia ahli hadis, meninggal tahun 405 Hijriah. Imam Al-Hakim Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi mengatakan, haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibnu Yaqub Al-Hafidh wa Abul Fadl Al-Hasan ibnu Yaqub Al-Adl qala haddatsana Muhammad ibnu Abdul Wahhab Al-Abdi qala akhbarana Ja'far ibnu Aun qala haddatsana Ismail ibnu Abdurrahman As-Suddi. Jadi Al-Hakim meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke sama tadi dengan riwayat yang pertama, Abdurrahman bin Ismail bin Abdurrahman As-Suddi. Qala haddatsana Muhammad ibn Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ini siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, meninggal tahun 78 Hijriah.
lamma nazalat suratul An'am. Jabir bin Abdullah mengatakan, ketika turun surat Al-An'am, kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Subhanallah. Orang bertasbih menunjukkan apa? Orang bertasbih menunjukkan apa? Kekaguman, takjub. Subhanallah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad syayya'a hadhihi surata minal malaikati ma saddal ufuq. Sungguh telah mengantarkan surat ini malaikat-malaikat yang saking banyaknya menutup ufuk. Apa ufuk? Ustaz Herwan, apa ufuk? Orang pelabuhan kalau nggak tahu ufuk, mah dari pantai lihat ke tengah laut, kemudian terlihat langit seperti melengkung dan bertemu dengan laut. Nah, garis itu namanya ufuk. Kau lihat nggak, saudara? Jarang ke laut kali ini. Ya, ufuk adanya itu bisa laut. Kalau di padang pasir berarti padang yang menghampar. Jadi malaikat menutup semua ufuk. Sejauh mata memandang, malaikat. Lihat kemana saja, malaikat. Saking apa? Saking banyaknya. Tapi tidak disebutkan di sini jumlahnya berapa. Kalau dalam riwayat pertama disebutkan berapa tadi? 70.000. Ya. Nah, ini riwayat yang kedua yang sama ya, menunjukkan betapa agungnya surat ini yang diiring oleh puluhan ribu malaikat. Kemudian yang ketiga, waqala Abu Bakar ibnu Murdawai. Ini nama aslinya Ahmad bin Musa, ya, Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Murdawai. Kalau Murdani apa? Jadi Abu Bakar kunyahnya, Ahmad namanya, bin Musa bin Murdawai. Jadi Murdawai itu apanya Ahmad? Kakek, ya, Ahmad bin Musa bin Murdawai. Tapi terkenalnya dengan nisbah ke kakeknya, tidak nisbah ke bapaknya. Ibnu Murdawai, ya, wafat tahun 410, yang terkenal sebagai muhaddis Asbahan, ahli hadis dari Isbahan atau Asbahan. Abu Bakar ibn Murdawai berkata, haddatsana Muhammad bin Ma'mar qala haddatsana Ibrahim ibn Durustuwai al-Farisi qala haddatsana Abu Bakar ibn Ahmad bin Muhammad bin Salim qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik qala haddatsani Umar ibn Talha ar-Raqashi an Nafi' ibn Malik Abi Suhail an Anas ibn Malik. Ini ya, Abu Bakar bin Murdawai meriwayatkan dengan sanadnya yang panjang tadi sampai ke Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik?
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Anas bin Malik termasuk orang yang diberi umur panjang, ya, sahabat yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir tahun 10 sebelum hijrah. 10 tahun sebelum hijrah lahir di Madinah. Meninggal tahun 93 hijrah. Berarti umurnya 103 hijrah, ya. 103 tahun umurnya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, Anas bin Malik umurnya berapa? Muhammad. Anas bin Malik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah umurnya berapa tahun? Dia lahir 10 tahun sebelum hijrah. Ketika Rasulullah hijrah umurnya berapa tahun? 10 tahun, ya kan? Dan ibunya, ibu Anas bin Malik, siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim langsung membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anak aku serahkan kepadamu untuk menjadi pembantumu. Maka sejak 10 tahun, umur 10 tahun Anas bin Malik membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di Madinah dalam keadaan aman ataupun ketika dalam peperangan, sebelum beliau menjadi seorang yang mendapat kewajiban perang, ya, karena mendapat kewajiban perang kan setelah mukallaf 15 tahun, antara 10 sampai 14 tahun selalu ikut dalam pasukan tapi tidak perang. Apa tugasnya? Membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu tidak diketahui oleh sahabat yang lainnya. Ya, ada sebagian ulama mengatakan kalau hadis-hadis yang berkenaan dengan hub, dengan cinta, ya, hadis tentang cinta itu kebanyakan diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik mengatakan, aku membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan itu? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Atau sesuatu yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyuruh, kemudian tidak dilakukan oleh Anas. Nah, Rasulullah itu tidak suka mengatakan kenapa tidak melakukan. Ya, saking apanya? Saking sayangnya sama Anas bin Malik, begitu juga ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering memanggil Anas bin Malik Bunai, anakku, ya, walaupun bukan anaknya. Anas bin Malik, siapa bapaknya? Terus Anas bin Malik siapa bapaknya? Malik bin Nadar. Ya. Anasnya, anak bapaknya Anas bin Malik, bapaknya Malik bin Nadar. Dia mengatakan, nazalat suratul An'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Turun surat Al-An'am bersamanya mauqib, parade, tahu parade? Pawai, konvoi, ya. Minal malaika, barisan malaikat, saddama bainal khafiqain. Lahum rajalun bit tasbih wal ardu bihim tartaj. Malaikat-malaikat itu saking banyaknya menutup dua kutub, ya, dua sisi ufuk.
dan semuanya bertasbih. Malaikat sebanyak itu berapa Pak Dede? Malaikatnya ada berapa tadi? Sekitar 70.000 ya, 70.000 malaikat semua bertasbih. Maka wal ardu bihim tartaj, bumi bergetar. Ya, bumi bergetar 70.000. Antum bayangkan kalau di masjid ini saja subuh ada berapa orang? 500 orang baca Quran. Itu terdengar sampai mana tuh? Sampai Cisaat terdengar? Enggak terdengar sampai Cisaat. Sampai Baladesa? Enggak. Ya. Itu baru 500 orang. Ini bagaimana 70.000? Oh, bayangkan. Ya, pantas kalau bumi bergetar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang kedua tadi sebutkan selalu bertasbih. Tasbihnya apa? Ini. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Ya. Kemudian yang keempat, Tsumma rawa Ibnu Murdawai. Jadi riwayat kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawai. Anit Tabrani, dari Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani juga seorang ahli hadis yang membuat atau mengumpulkan hadis dalam Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam As-Saghir. Beliau hidup 100 tahun. Imam At-Tabrani hidup 100 tahun. Dari 260 Hijrah sampai 360 Hijrah. An Ibrahim bin Nailah, an Ismail bin Amr, an Yusuf bin Atiyah, an Ibni Aun, an Nafi', an Ibni Umar. Dari Nafi', ini perhatikan betul, Nafi' ini, Nafi' murid Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar siapa? Siapa Abdullah ibn Umar? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terkenal dengan kesungguhannya dalam mengikuti setiap gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka Ibnu Umar salat di situ. Muridnya ini Nafi'. Nafi' ini maula Ibnu Umar. Maula itu apa? Budak, ya, hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan, makanya disebut maula. Kalau budak itu abdun. Kalau sudah dimerdekakan namanya maula. Jadi mantan budak yang dia taat kepada orang yang memerdekakannya. Nafi ini orang mana? Para ulama berbeda pendapat, asalnya dari mana sih Nafi ini? Ada yang mengatakan dari Maroko, ada yang mengatakan dari Naisabur, ada yang mengatakan dari yang lain. Yang jelas Nafi ini didapatkan oleh Ibnu Umar dari harta rampasan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Jadi bagian dari sebagian harta rampasan yang diikuti dalam peperangan yang diikuti oleh Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar kebagian Nafi'. Tapi ternyata Nafi' ini luar biasa. Ya, tidak jelas keturunannya, tapi masya Allah, dia mengambil hadis kepada Ibnu Umar dan para sahabat yang lainnya, dan sangat lekat dengan Ibnu Umar. Maka
dalam ilmu hadis itu ada yang disebut silsilah zahabiyah. Apa silsilah zahabiyah? Mata rantai emas. Artinya kalau atau disebut dengan istilah lain as-sahhul asanid. Sanad yang paling sahih. Sanad yang paling sahih kalau diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, oh itu nggak usah ditanya, pasti sahih. Kalau Malik ibn Anas meriwayatkan dari Nafi', Nafi' ini seorang yang asalnya hamba saya kemudian menjadi ahli hadis yang muridnya ratusan bahkan ribuan, dan murid terdekat Nafi' adalah Imam Malik. Ya. Di sini yang meriwayatkan dari Nafi' Ibnu Aun juga termasuk salah satu muridnya. Maksud saya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang budak hamba sahaya yang tidak jelas keturunannya menjadi seorang yang mempunyai kedudukan tinggi. Karena apa? Karena dia memperhatikan hadis Rasulullah SAW. Dia menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dengan demikian dia menjaga Islam, agama Islam. Sebagaimana Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nafi', ya, Nafi' Maula Ibnu Umar. Beliau meninggal tahun 117 Hijriah. Ya. Dari Ibnu Umar lahir tahun 10 Hijrah. Kalau tadi Ibnu Mas'ud 10 sebelum Hijrah, kalau Abdullah Ibnu Umar 10 Hijrah dan meninggal tahun 73 Hijrah. Qala Abdullah Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alayya suratul an'ami jumlatan wahidah. Turun kepadaku surat Al-An'am jumlatan wahidah, satu kali, langsung sekaligus. Ya, semua ayatnya turun langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syayyaha sab'una alfan minal malaika, dan mengantarkannya 70.000 malaikat, lahum zajalun bit tasbih wat tahmid. Para malaikat yang mengantarkan surat Al-An'am itu terus menerus mengucapkan tasbih dan tahmid. Ya. Sini tak ada tambahan tahmid. Dalam riwayat sebelumnya tasbih, ya. Semuanya tidak bertentangan tentunya. Ya. Ini ya, keempat riwayat ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya surat Al-An'am. Dan sudah sepantasnya lah kita membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan bisa mengurai, ya, mendulang pahala dan faidah dari surat Al-An'am ini. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.